Oke guys, selamat datang di channel Anime Reference. Pada video kali ini, gue akan mengulas semua stand yang muncul dalam cerita JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue ingin mengulas sedikit tentang sinopsis dari cerita Stardust Crusader. Serial ini bercerita tentang petualangan Jotaro Kujo beserta rekan-rekannya menuju ke Mesir untuk mengalahkan Dio yang telah bangkit dari tidur panjangnya. Dio merupakan seorang vampir sekaligus musuh bebuyutan dari keluarga Joestar. Di masa lalu, dia pernah bertarung mati-matian melawan Jonathan Joestar. Dia berhasil menghabisi nyawa Jonathan dan mengambil alih tubuhnya. Namun dia kemudian terjebak di dalam peti mati selama bertahun-tahun hingga dia bisa bangkit lagi. Selain membawa ancaman pada dunia, kebangkitan Dio juga membuat nyawa Holly Kujo alias ibu Jotaro berada dalam bahaya. Tidak seperti Jotaro atau Joseph Joestar, tubuh Holly tidak mampu menahan kekuatan misterius bernama Stan, hingga kondisinya pun terpuruk. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu Jotaro adalah dengan menghabisi nyawa Dio. Meskipun begitu, petualangan Jotaro dan rekan-rekannya tidaklah mudah karena selalu aja ada rintangan di setiap tempat yang mereka singgahi. Mereka harus melawan berbagai macam pengguna Stan yang kekuatannya bervariasi, mulai dari yang lemah, konyol, hingga yang sangat kuat dan mengancam nyawa mereka. Oke, tanpa berbasa-basi panjang lebar, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan stand Star Platinum milik Jotaro Kujo enggaklah main-main. Stand ini sangatlah kuat, cepat, presisi, dan mempunyai keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Stand ini mampu mengeluarkan serangan tinju penghancur secara bertubi-tubi dengan kecepatan penuh sambil mengeluarkan teriakan khas ora 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 ora. Selain itu, kecepatan stand ini terbukti mampu menghentikan tembakan peluru dengan mudah. Star Platinum juga mempunyai pandangan mata yang tajam. Dalam pertarungan melawan Dio, Star Platinum uniknya mampu membangkitkan kemampuan khusus untuk menghentikan waktu selama beberapa detik. Meskipun begitu, kemampuan tersebut tidak bisa diaktifkan secara terus-menerus dan membutuhkan jeda untuk setiap penggunaan. Nama Star Platinum diambil dari referensi kartu tarot The Star yang berarti optimisme dan harapan. Stand yang satu ini bernama Magician's Red. Pengguna dari stand ini adalah rekan Jotaro yang bernama Muhammad Afdol. Stand tersebut berwujud humanoid dengan tubuh berwarna merah serta berkepala burung. Stand ini punya keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatannya berfokus pada pengendalian api dan panas. Api Magician's Red terbukti mampu melelehkan peluru metal hingga jalur rel kereta api. Karena itulah api tersebut bisa menghasilkan dampak yang fatal bila mengenai musuhnya. Magician's Red punya jurus pamungkas Crossfire Hurricane yang berwujud semburan api yang ganas. Stand itu bisa membentuk api tersebut menjadi tali yang mengikat lawan. Stand ini juga bisa mendeteksi keberadaan musuh melalui radar panas. Sesuai namanya, stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Magician yang merepresentasikan permulaan, penciptaan, dan juga tekad. Hierophant Green milik Noriyuki Kakyoin adalah stand yang punya kemampuan menarik dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Stand ini pada dasarnya tidaklah berwujud humanoid, tetapi terdiri dari sekumpulan membran atau sulur yang saling terhubung satu sama lain. Hierophant Green bisa memfungsikan membran tersebut seperti tali untuk menangkap musuhnya. Selain itu, stand itu bisa memasuki tubuh seseorang dan mengontrol orang tersebut. Stand itu bahkan bisa menghancurkan organ internal milik orang yang dirasuki. Kemampuan lain dari Hierophant Green adalah mengeluarkan serangan Emerald Splash yang berwujud tembakan batu emerald. Tembakan itu bisa menghasilkan daya rusak pada musuhnya. Meskipun unggul dalam pertarungan jarak jauh, stand ini cukup lemah dalam pertarungan jarak dekat. Referensi nama stand ini diambil dari kartu tarot The Hierophant yang merepresentasikan jembatan antara bumi dan surga.
Tidak seperti stand lainnya yang berwujud humanoid, Hermit Purple milik Joseph Joestar uniknya berwujud sulur berduri berwarna ungu. Nama stand ini diambil dari kartu tarot The Hermit yang menyimbolkan introspeksi dan perenungan. Stand ini pada dasarnya lemah dan kurang begitu berguna dalam pertarungan. Namun stand ini punya kemampuan untuk menerawang dan memprediksi sebuah informasi tertentu yang ingin diketahui oleh Joseph Joestar. Sebagai contoh, stand ini bisa menampilkan siaran langsung di TV hingga membuat sebuah foto psikis dengan cara menghancurkan sebuah kamera. Kemampuan stand ini punya peran penting dalam melacak keberadaan Dio yang bersembunyi di Mesir. Meskipun stand ini lemah, Joseph Joestar bisa mengalirkan energi Hamon melalui stand ini untuk bertarung melawan musuh atau melindungi dirinya dari serangan musuh. Silver Chariot merupakan stand milik Jean-Pierre Polnareff yang punya wujud seperti kesatria berarmor yang membawa sebuah pedang rapier. Bukan cuma kemampuan berpedangnya yang hebat, stand ini mampu bergerak dengan sangat lincah dan cepat sehingga gerakannya bisa menghasilkan efek ilusi. Silver Chariot bisa mengeluarkan tebasan dan tusukan pedang yang presisi. Pedang tersebut uniknya juga bisa dilemparkan ke arah musuhnya dengan kecepatan serta kekuatan penuh. Stand ini juga punya jurus rahasia. Dengan melepas armornya, kecepatan Silver Chariot bisa meningkat lebih pesat. Namun efek melepas armor itu membuat Silver Chariot jadi rentan terhadap serangan musuh. Dalam hal referensi nama, stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Chariot yang merepresentasikan invasi dan kemenangan. Stand yang satu ini cukup unik karena penggunanya adalah seekor anjing cerdas yang bernama Iggy. The Fool punya kekuatan yang berbasis manipulasi pasir. Stand ini aslinya tidak mempunyai wujud, tetapi Iggy biasa memanipulasi pasir dan membentuknya menjadi makhluk mirip hewan buas berarmor. Karena manifestasi The Fool tercipta dari pasir, Iggy tidak akan terluka apabila stand tersebut dilukai oleh musuhnya. Iggy bisa membentuk apapun melalui pasir yang dia kontrol. Sebagai contoh, dia sempat menggunakan The Fool untuk meniru wujud Dio. Dia juga bisa menciptakan kubah pelindung yang mampu menangkis serangan dari musuh. Nama stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Fool yang berarti kemurnian dan spontanitas. Tower of Grey merupakan salah satu stand tipe jarak jauh yang kekuatannya cukup merepotkan. Stand ini dimiliki oleh pria tua bernama Greyfly dan wujudnya menyerupai seekor kumbang tanduk. Nama stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Tower yang merepresentasikan kekacauan dan gangguan tak terduga di perjalanan. Meskipun ukuran stand ini kecil, stand ini punya kecepatan dan kekuatan serangan yang terbilang mematikan. Stand tersebut punya alat penyengat yang bisa digunakan untuk menghabisi nyawa orang-orang di sekitarnya dalam sekejap mata. Di samping itu, stand itu mampu terbang dan bergerak dengan sangat cepat. Meskipun begitu, stand ini masih punya kelemahan dan sangat rentan terhadap serangan kejutan. Stand yang satu ini mempunyai keunggulan dalam pertarungan di bawah air. Dark Blue Moon berwujud mirip makhluk akuatik dengan karakteristik seperti duyung. Stand ini dimiliki oleh bawahan Dio yang bernama Kapten Tenil. Selain mampu berenang dengan sangat cepat, stand ini mampu mengeluarkan serangan-serangan yang kuat melalui kedua tangannya. Selain itu, stand itu juga bisa menggunakan sisik-sisiknya untuk ditembakkan ke arah lawan. Stand ini juga mampu menciptakan serangan pusaran air. Namun yang paling merepotkan adalah stand ini bisa menciptakan sekumpulan kerang untuk menyerang musuh. Kerang-kerang itu bisa melemahkan tubuh targetnya. Nama stand ini mengambil referensi kartu tarot The Moon yang menyimbolkan permasalahan di air, kebohongan, pengkhianatan, dan ketakutan pada yang tidak diketahui. Stand yang satu ini bernama Yellow Temperance. Stand ini dikuasai oleh bawahan Dio bernama Rubber Soul. Stand ini punya wujud yang cukup unik berupa substansi berwarna kuning yang menyelimuti tubuh penggunanya. Selain itu, nama stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Temperance yang menyimbolkan sebuah harmoni. Stand tersebut punya kekuatan untuk mengasimilasi benda organik dan mengkonsumsinya. Apabila cairan kuning itu menyentuh target manusia,
manusia, cairan itu akan terus menyebar ke tubuh target hingga menghabisi nyawa target. Selain itu, stent tersebut tahan terhadap serangan fisik, api, dan suhu dingin. Kemampuan lain dari stent ini adalah mengubah wujud penggunanya menjadi mirip seperti orang lain. Berkat kekuatan stent tersebut, rubber sole jadi susah untuk diserang secara langsung. Stent tersebut nyaris tidak punya kelemahan, namun pertahanan Yellow Temperance jadi melemah saat rubber sole berada di bawah air sehingga dia jadi bisa dikalahkan oleh Jotaro. Strength adalah sebuah stent unik yang dikuasai oleh seekor orang utan bernama Forever. Kekuatan stent tersebut terhubung dengan sebuah perahu kecil, lantas mengubahnya menjadi kapal angkutan berukuran besar. Forever lantas mampu memanipulasi objek apapun yang ada di kapal tersebut, mulai dari baut hingga pipa-pipa besi untuk menyerang musuhnya. Selain itu, Forever bisa berpindah-pindah lokasi melalui dinding dan lantai kapal seolah-olah dia sedang berenang. Kekuatan stent tersebut bisa memberikan serangan kejutan pada musuhnya. Jotaro dan teman-temannya sempat dibuat kerepotan sehingga mereka pada akhirnya mampu melepaskan diri. Nama stent ini terinspirasi dari kartu tarot The Strength yang bermakna tantangan bertarung, tekad kuat, dan bakat terpendam. Wheel of Fortune termasuk stent menarik yang dikuasai oleh bawahan Dio bernama Zizi. Kekuatan stent tersebut bisa menyatu dengan mobil. Stent itu mampu mengontrol sekaligus memodifikasi mobil tersebut menjadi senjata yang mematikan dalam pertarungan. Sebagai contoh, stent itu bisa mengubah roda-roda mobil itu menjadi berduri tajam. Mobil itu pun juga mampu bergerak melintasi dinding atau bahkan tebing. Kekuatan perubahan stent itu uniknya tergantung dari kepercayaan diri penggunanya. Semakin agresif sifat Zizi, mobil yang dikontrolnya bisa jadi tambah kuat dan menakutkan. Selain itu, stent itu uniknya bisa menembakkan bensin mobil itu layaknya peluru dengan tekanan yang tinggi serta mudah terbakar. Kemampuan lain dari stent tersebut adalah membajak jalur komunikasi radio dari mobil lain di dekatnya. Nama stent ini diambil dari kartu tarot The Wheel of Fortune yang menyimbolkan perubahan dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Stent yang satu ini punya kekuatan yang cukup horor dan bikin ngeri. Pengguna Ebony Devil adalah anak buah Dio yang bernama Devo. Kekuatan stent itu cukup kompleks dan berbasis dendam atau kebencian Devo pada targetnya. Devo harus dilukai terlebih dahulu oleh targetnya agar kekuatan Ebony Devil bisa aktif. Kemudian, Devo bisa menggunakan Ebony Devil untuk merasuki boneka sebagai medianya dalam bertarung dan memanipulasi dari jarak jauh. Boneka itu sangatlah liar, brutal, dan bisa menyerang target dengan senjata-senjata tajam. Dia sempat membuat Polnareff tak berkutik. Salah satu resiko dari stent ini adalah Devo akan merasakan luka dan rasa sakit yang sama apabila boneka yang dikendalikannya diserang oleh musuh. Referensi nama stent ini diambil dari kartu tarot The Devil yang berarti kebingungan dan ketidakberuntungan. Empress merupakan stent yang kekuatannya terhubung dengan darah penggunanya, yaitu perempuan bernama Nena. Kekuatan stent tersebut terbilang merepotkan dan bisa membuat korbannya jadi frustasi. Agar kekuatan stent tersebut bisa aktif, Empress terlebih dahulu harus ditanamkan pada targetnya melalui kontak fisik dengan darah Nena. Saat darah itu menempel di tubuh target, darah itu pada mulanya akan berwujud seperti tunas daging yang terus bertumbuh secara bertahap sampai berwujud sosok makhluk humanoid. Lantas Empress akan menyerang, melukai, hingga menghabisi nyawa targetnya. Meskipun begitu, kekuatan stent ini secara keseluruhan tidaklah begitu kuat dan terbukti bisa dikalahkan oleh Hermit Purple milik Joseph Joestar. Nama stent ini terinspirasi dari kartu tarot The Empress yang bermakna pertumbuhan kehidupan baru. Emperor merupakan stent milik pria bernama Holhorse yang wujudnya berupa pistol. Meskipun demikian, pistol tersebut bukanlah pistol sembarangan. Emperor mampu menembakkan peluru yang jalur lintasannya bisa dikontrol oleh Holhorse. Karena itulah peluru tersebut punya akurasi yang sangat tinggi untuk mengenai targetnya. Bahkan peluru yang ditembakkan Emperor mampu melintasi saluran air yang sempit. Salah satu keunggulan Emperor adalah
stand itu bisa dimanifestasikan langsung di tangan Whole Horse, sehingga dia bisa mengeluarkan serangan kejutan pada musuhnya. Kelemahan stand ini terletak pada jangkauan serangannya. Kecepatan peluru tembakannya akan menurun apabila sudah mencapai batas jangkauannya. Nama stand ini diambil dari kartu tarot The Emperor yang menyimbolkan aturan dan kontrol. Sesuai namanya, Sun merupakan stand yang berwujud seperti miniatur matahari. Stand ini dimiliki oleh bawahan Dio yang bernama Arabia Fates. Selain itu, stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Sun yang menyimbolkan energi positif dan kesuksesan. Stand tersebut mampu memancarkan cahaya dan panas yang sangat ekstrim ke area sekitarnya hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Arabia Fates uniknya bisa mengaktifkan stand tersebut dalam periode waktu yang lama. Dia berniat untuk menghabisi kelompok Joestar secara bertahap di bawah panas matahari. Selain itu, stand tersebut juga bisa menembakkan sinar laser ke berbagai arah untuk menyerang musuh di sekitarnya. Meskipun begitu, Arabia Fates harus melakukan tindakan pencegahan agar dia tidak terkena imbas dari panas stand miliknya. Death 13 adalah stand milik bocil bernama Menace Boy yang sangat berbahaya. Stand tersebut mampu membawa targetnya ke dunia mimpi. Syaratnya adalah target yang ada di dekat Menace Boy harus tertidur terlebih dahulu. Dunia mimpi Death 13 mempunyai wujud seperti taman bermain. Taman itu ibarat mimpi buruk bagi target yang terjebak di sana, karena Menace Boy bisa memanipulasi apapun yang ada di taman itu untuk menyerang targetnya. Luka yang diterima oleh target kemudian akan ditransfer ke dunia nyata. Para pengguna stand yang terjebak di dunia mimpi juga kesulitan untuk melawan, karena mereka tidak bisa memanggil stand mereka. Namun apabila pengguna stand mengaktifkan stand mereka terlebih dulu sebelum tidur, mereka bisa memanggil stand tersebut ke dunia mimpi tersebut, seperti yang dilakukan Kakyoin untuk mengalahkan Menace Boy. Stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Death yang menyimbolkan perubahan dan transformasi. Stand yang berwujud mirip mumi ini dimiliki oleh seorang pembunuh bernama Ji Gael. Hangman punya kekuatan yang sangat merepotkan karena stand tersebut bergerak dan menyerang melalui refleksi cahaya. Hangman akan muncul di benda-benda yang bisa memantulkan cahaya seperti cermin atau mata manusia. Stand itu kemudian akan menyerang target melalui refleksinya dengan menggunakan pisau tajam. Target kemudian akan menerima luka dan kerusakan akibat serangan dari Hangman. Meskipun begitu, Hangman masih punya kelemahan. Stand itu punya pola gerakan yang linear dan bisa diprediksi. Saat stand itu melakukan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, stand tersebut bisa diserang oleh pengguna stand yang cepat seperti Polnareff. Dari segi referensi nama, stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Hangman yang menyimbolkan perspektif yang berbeda. Justice termasuk stand yang mempunyai wujud horor dan kekuatan yang menakutkan. Stand ini berbentuk sekumpulan asap yang mirip tengkorak. Pengguna stand ini adalah seorang nenek tua bernama Enya the Hag. Justice punya kekuatan untuk mengendalikan tubuh orang lain. Agar kekuatan Justice bisa mengenai targetnya, Enya terlebih dahulu harus melukai tubuh targetnya. Darah yang mengalir dari tubuh target kemudian diserap oleh kabut Justice. Lantas luka itu berubah menjadi lubang. Setelah semua syarat terpenuhi, Justice bisa mengontrol tubuh orang tersebut layaknya boneka. Menariknya, Justice bisa mengontrol tubuh beberapa orang sekaligus. Dia juga bisa mengontrol puluhan mayat untuk bertindak sesuai perintahnya. Kemampuan lain yang dimiliki oleh Justice adalah menciptakan ilusi yang terlihat sangat nyata. Nama stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Justice yang bisa bermakna keadilan, hukum, dan konsekuensi.
Stand yang satu ini mempunyai kekuatan yang sangat merepotkan. Pemilik dari stand Lovers adalah bawahan Dio yang bernama Stylidan. Stand ini mempunyai wujud mirip serangga dan berukuran mikroskopik. Menurut Dan, stand ini pada aslinya sangat lemah dari segi kekuatan fisik. Namun kemampuan stand ini sangat berbahaya karena stand ini bisa memasuki otak dari targetnya lantas memanipulasi saraf otak bagian penerima rasa sakit. Setiap kali Dan merasakan rasa sakit seperti terkena pukulan dan sejenisnya, Lovers akan mengamuk di dalam otak targetnya dan memberinya rasa sakit yang diterima oleh Dan. Dalam hal referensi nama, stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Lovers yang menyimbolkan hubungan antar orang-orang. Stand yang satu ini bernama Judgment yang wujudnya seperti robot. Stand tersebut dikendalikan oleh bawahan Dio yang bernama Cameo. Stand ini punya kekuatan unik yang bisa mengabulkan keinginan orang lain. Namun perwujudan itu bersifat palsu dan menipu. Sebagai contoh, Judgment bisa menciptakan harta karun yang terlihat seolah-olah itu asli. Stand itu juga bisa menciptakan sosok palsu yang menyerupai orang tertentu dengan sama persis sesuai ingatan seseorang. Hal ini bisa dilihat saat dia mengabulkan keinginan Polnareff untuk membangkitkan adiknya yang sudah mati. Namun Judgment kemudian memanfaatkan sosok palsu adik Polnareff untuk menyerang Polnareff. Secara keseluruhan, kekuatan dan kecepatan Judgment dalam bertarung tidaklah hebat, namun trik liciknya yang membuat stand ini jadi berbahaya. Nama stand ini terinspirasi dari kartu tarot The Judgment yang bermakna perhitungan, kebangkitan, dan refleksi. High Priestess merupakan sebuah stand yang dimiliki oleh bawahan Dio bernama Midler. Stand ini mempunyai kekuatan unik yang terhubung dengan zat mineral. Stand tersebut uniknya mengambil wujud makhluk kecil dengan topeng tribal. High Priestess mampu mengontrol berbagai macam benda inorganik yang terdiri dari zat mineral seperti besi, batuan, kaca, dan plastik. Stand itu mampu mereplikasi struktur yang kompleks dan bertransformasi menjadi senjata tertentu seperti senapan tombak untuk menyerang lawan. High Priestess juga bisa menyerang musuh secara langsung dengan menggunakan cakarnya serta taringnya yang tajam. Lebih jauh lagi, stand itu bahkan mampu bertransformasi menjadi raksasa saat menyatu dengan sejumlah besar material seperti batu-batuan yang ada di dasar laut. Nama stand ini diambil dari kartu tarot The Priestess yang bermakna intuisi, misteri, dan pengetahuan batin. Gap merupakan stand yang dikuasai oleh salah satu bawahan terkuat Dio, yaitu Endol. Kekuatan stand tersebut berhubungan dengan air. Stand tersebut biasanya mengambil wujud tentakel dari air dengan tangan bercakar. Stand itu sangatlah fleksibel dan juga cepat dalam menyerang musuh-musuhnya. Kehebatan dari stand ini pada dasarnya terletak pada kemampuan Endol sebagai penggunanya. Endol bisa mengontrol standnya dari jarak jauh sembari bersembunyi dari musuh. Meskipun dia buta, dia bisa mendeteksi lokasi musuh dengan presisi dan memberinya serangan kejutan. Serangan air stand tersebut sangatlah menakutkan sampai-sampai bisa membelah logam baja. Meskipun begitu, stand tersebut masih rentan terhadap panas seperti serangan api milik Magician's Red. Uniknya, kekuatan stand tersebut sangat jauh berbeda dengan referensi namanya. Dalam mitologi Mesir, Geb dikenal sebagai dewa bumi. Kemampuan stand milik pria bernama Daniel G. DRB terbilang cukup menakutkan. Osiris mampu mencuri jiwa dari siapapun yang kalah taruhan dari DRB. Untuk lebih spesifik, kekuatan stand itu akan langsung aktif saat musuh DRB mengakui kekalahan mereka. Jiwa-jiwa yang dikalahkan tersebut kemudian akan dikompres oleh Osiris menjadi chip poker yang kemudian dikoleksi oleh DRB. Kekuatan stand itu hanya bisa digunakan apabila musuh setuju untuk menjadikan jiwanya sebagai taruhan. Kekuatan stand ini pada dasarnya hanyalah pelengkap bagi DRB. Selama proses pertaruhan, DRB yang memainkan peran penting. Dia bisa menggunakan berbagai trik licik untuk mengalahkan musuhnya. Ketika DRB dikalahkan dalam taruhan,
melawan, dia bisa melepaskan jiwa-jiwa yang pernah dia curi. Nama stand ini uniknya diambil dari sosok mitologi dewa Mesir Osiris yang menguasai kemakmuran dan kehidupan sesudah kematian. Bastet adalah sebuah stand yang dikuasai oleh bawahan Dio bernama Maria. Stand ini uniknya mempunyai wujud semacam stop kontak yang bisa ditempatkan dimanapun oleh Maria. Desain dari benda itu cukup unik sehingga membuat targetnya merasa penasaran. Ketika target menyentuh stop kontak itu, tubuh target akan berubah menjadi medan magnet yang menarik benda-benda logam di sekitarnya. Semakin lama, daya dari medan magnet itu akan semakin kuat hingga mampu menarik benda besar seperti mobil. Stand ini memang tidak punya kekuatan bertarung secara langsung, namun kemampuan stand itu sangat berguna sebagai jebakan yang membuat musuh kerepotan. Buktinya, Joseph Joestar dan Avdol sampai kebingungan karena kedua tubuh mereka menjadi magnet yang saling tarik-menarik. Dalam hal referensi nama, stand ini diambil dari sosok Dewi Bastet dalam mitologi Mesir kuno. Khnum merupakan sebuah stand yang dikuasai oleh bawahan Dio yang bernama Oingo. Stand tersebut memang tidak berguna dalam pertarungan, tetapi stand itu punya kemampuan spesial yang membuat Oingo bisa meniru penampilan orang lain sama persis. Dengan kekuatan tersebut, Oingo bisa menyamar sebagai orang lain seperti Jotaro Kujo dan mengelabuhi orang-orang yang menjadi targetnya. Oingo nyaris menghabisi kelompok Joestar, tetapi dia selalu gagal karena dia punya keberuntungan yang sangat buruk. Nama stand ini diambil dari referensi mitologi Mesir, yaitu Khnum yang dikenal sebagai dewa kelahiran dan penciptaan. Stand yang satu ini sangatlah unik karena berbentuk sebuah buku komik. Todd adalah stand milik bocil bernama Boingo. Dia biasanya beraksi bersama dengan kakaknya yaitu Oingo untuk memburu kelompok Joestar. Todd mempunyai kemampuan khusus untuk meramal masa depan. Ramalan tersebut akan dimanifestasikan dalam wujud cerita komik. Selain itu, ramalan tersebut punya tingkat akurasi yang sangat tinggi dan nyaris tidak pernah meleset. Boingo beserta Oingo bisa menggunakan ramalan dari stand ini untuk mengantisipasi langkah mereka di masa depan. Meskipun begitu, ramalan itu hanya menjelaskan detail penting tentang runtutan peristiwa yang terjadi tanpa penjelasan lebih detail. Karena itulah, Boingo dan Oingo seringkali salah dalam menginterpretasi ramalan itu sehingga mereka malah terkena sial. Referensi nama serta kekuatan stand ini diambil dari sosok Dewa Thoth dari mitologi Mesir yang dikenal sebagai dewa tulisan. Anubis merupakan stand yang kasusnya cukup langka karena pengguna stand ini telah mati. Stand ini mempunyai wujud humanoid dengan kepala jakal. Selain itu, Anubis biasanya menyatu dengan sebuah pedang yang sangat tajam. Anubis bisa menghipnotis siapapun untuk memegang pedang itu dan mengontrol pergerakannya dalam pertarungan. Meskipun targetnya punya tekad yang kuat, dia masih bisa takluk dengan hipnotis Anubis. Contohnya adalah Polnareff yang pernah menjadi korbannya. Kemampuan berpedang Anubis sangatlah hebat hingga Anubis mampu membuat petarung sekuat Jotaro kerepotan. Selain itu, Anubis punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa sehingga dia bisa mengatasi setiap taktik serangan yang digunakan oleh lawan. Sesuai namanya, stand ini terinspirasi dari sosok Anubis yang dikenal sebagai dewa kematian dalam mitologi Mesir. Setan merupakan sebuah stand milik bawahan Dio bernama Alessi. Kekuatan stand tersebut sangatlah berbahaya dan punya cara kerja yang unik. Stand itu terhubung dengan bayangan Alessi. Kemampuan utama dari stand tersebut adalah memanipulasi usia targetnya menjadi lebih muda. Kemampuan itu akan aktif apabila target berdiri di atas bayangan Alessi. Semakin lama target berdiri di atasnya, maka perubahan umurnya akan semakin drastis. Sebagai contoh, Polnareff yang hanya berdiri dalam sepersekian detik langsung berubah menjadi bocah berusia sekitar 7 tahun. Bukan cuma penampilannya aja yang berubah, sifat Polnareff pun ikut berubah menjadi kekanak-kanakan. Dalam wujud anak kecil, Polnareff jadi sasaran empuk bagi Alessi untuk diserang. Dalam hal referensi nama, stand ini terinspirasi dari sosok Set yang dikenal sebagai pembawa kehancuran dan badai dalam mitologi Mesir.
Horus merupakan sebuah stand unik yang dimiliki oleh seekor burung sekaligus bawahan Dio bernama Pet Shop. Stand itu uniknya punya kekuatan berbasis es. Selain itu, wujudnya mirip seperti sosok bertubuh tengkorak dengan kepala pterosaur. Horus mampu mengeluarkan berbagai serangan es yang bisa membekukan lawan. Pet Shop mempunyai serangan yang sangat bervariasi. Dia bisa menciptakan es raksasa dengan ujung yang tajam untuk melukai musuhnya. Selain itu, dia bisa menggunakan es tersebut untuk menjebak lawan. Kekuatan stand ini terlihat jelas ketika Pet Shop bertarung melawan Iggy. Horus mampu membuat Iggy kewalahan sampai nyaris tidak berkutik. Dalam hal referensi, stand ini terinspirasi dari sosok Dewa Langit Horus dalam mitologi Mesir. Atum adalah stand milik Talents TDRB yang kekuatannya mirip dengan stand Osiris milik kakaknya, yaitu Daniel GDRB. Kedua stand itu mampu mencuri jiwa orang lain yang kalah dalam permainan. Meskipun begitu, Talents punya gaya tersendiri dalam bertarung. Tidak seperti kakaknya, Talents menggunakan video game sebagai media permainan. Dia akan menantang musuhnya untuk memainkan game tertentu sampai salah satu dari mereka ada yang menang. Satu lagi kemampuan spesial yang dimiliki oleh Atum adalah Talents bisa membaca jiwa orang lain melalui opsi binari. Talents akan mengeluarkan sebuah pertanyaan yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Dengan cara itu, Talents bisa mengetahui apakah musuhnya sedang berbohong atau berkata jujur. Nama stand ini diambil dari sosok Atum yang dianggap sebagai sosok dewa tertua dalam mitologi Mesir kuno. Stand yang satu ini mungkin enggak begitu mendapat sorotan. Tenoresex mempunyai kekuatan spesial untuk menciptakan ilusi di dalam mansion persembunyian Dio. Pengguna stand ini adalah seorang pria bernama Kenny G. Kemampuan ilusi Tenoresex bisa membuat musuh kebingungan. Musuh jadi seperti terjebak dalam sebuah labirin besar dan tidak menemukan jalan keluar. Meskipun begitu, stand ini masih punya kelemahan karena pengguna tidak bisa menyembunyikan hawa keberadaannya. Iggy masih bisa mencium aroma Kenny dan menemukan lokasinya sehingga Kenny bisa dikalahkan dan efek ilusinya otomatis menghilang. Tidak seperti stand lain yang terinspirasi dari kartu tarot, Tenoresex kelihatannya terinspirasi dari alat musik saksofon dan nama Kenny G terinspirasi dari sosok pemain saksofon terkenal. Cream merupakan salah satu stand yang paling kuat dalam cerita JoJo Stardust Crusader. Stand ini dimiliki oleh bawahan setia Dio yang bernama Vanilla Ice. Stand itu punya wujud yang menyeramkan dan punya kekuatan spesial untuk mengendalikan portal menuju ke dimensi hampa. Portal tersebut mampu memusnahkan apapun yang dilaluinya. Dengan portal itu, Vanilla Ice bisa menghapuskan musuh-musuhnya tanpa merasa kesulitan. Kekuatan Cream jadi lebih agresif ketika stand ini memasuki mode hampa dan berubah menjadi bola portal yang melayang. Stand itu jadi tidak bisa dilihat, didengar maupun dicium oleh musuh. Namun jalur serangannya masih bisa dideteksi dengan cara tertentu, seperti menaburkan pasir ke area sekitar. Meskipun stand ini sangat kuat, ada satu kelemahan dari stand ini. Vanilla Ice yang berada di dalam tubuh Cream butuh jeda untuk mengintip area sekitar. Celah yang singkat itu bisa digunakan sebagai momentum untuk menyerang Vanilla Ice. Berbeda dengan stand lain yang terinspirasi dari kartu tarot, Cream uniknya adalah stand pertama yang namanya terinspirasi dari grup musik dunia. The World milik Dio Brando adalah salah satu stand yang paling kuat dalam cerita JoJo. Stand tersebut punya kemiripan dengan Star Platinum karena sama-sama unggul dalam pertarungan jarak dekat. The World punya kemampuan fisik, kecepatan, dan tingkat presisi yang tinggi dalam pertarungan. Gaya serangannya berfokus pada penggunaan tinju beruntun yang juga dikombinasikan dengan tendangan kaki. Selain itu, stand ini suka mengeluarkan teriakan muda. Kekuatan The World yang paling menakutkan adalah kemampuan untuk menghentikan waktu. Pada mulanya, Dio hanya mampu menghentikan waktu selama 5 detik. Namun durasinya jadi lebih panjang, hingga 9 detik berkat latihan dan kekuatan vampir yang dimiliki Dio.
Ketika waktu terhenti, Dio masih bisa melakukan pergerakan. Dia bisa dengan mudah menghindari lawan atau menyerang lawan dengan serangan fatal. Satu-satunya orang yang bisa melawan Dio pada saat itu hanyalah Jotaro Kujo dan Star Platinum. Dalam dunia tarot, kartu The World menyimbolkan awal mula dari aturan dunia baru. Oke, mungkin itu aja penjelasan yang bisa gua sampaikan seputar stand yang muncul dalam cerita JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Dari semua stand tersebut, manakah stand yang menjadi favoritmu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.